Suatu ketika Usamah ibnu Zaid yang kita bicarakan biografinya ini melihat Nabi SAW dan dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhur ma tasumu fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa begitu banyak seperti puasa engkau di bulan Sya'ban. Kebetulan kita hari ini jatuh pada tanggal 2 Sya'ban. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah, lam araka, aku tidak pernah melihat engkau tasumu syahran minas syuhur, berpuasa di suatu bulan, tasumu fi Sya'ban, seperti puasa engkau di bulan Sya'ban. Artinya dibandingkan bulan yang lain, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, puasa engkau lebih banyak di bulan Sya'ban. Kira-kira alasannya apa? Itu menunjukkan Usamah ibnu Zaid dekat sekali dengan Nabi. Dia tahu Nabi makan, Nabi tak makan, Nabi puasa, Nabi tak puasa. Dia tahu bahwa Nabi puasa bulan ini lebih dari bulan yang lain, menunjukkan kedekatan yang luar biasa. Ini juga menunjukkan bahwa sahabat Nabi itu tidak menelan ajaran Islam bulat-bulat. Nabi puasa adalah usah tanya-tanya, nanti banyak tanya Nabi marah masuk neraka. Yang tidak boleh banyak bertanya itu kalau pertanyaannya tidak ada alasan dan hanya untuk bertanya-tanya macam Bani Israel. Lembunya warna apa? Kira-kira sudah dipakai untuk membajak atau tidak? Kira-kira umurnya berapa? Pertanyaan yang tidak membawa kepada amal. Pertanyaan skolastik. Pertanyaan hanya untuk wacana saja. Pertanyaan hanya untuk bertanya-tanya, mengetes-ngetes, menguji orang. Adapun pertanyaan yang efeknya berdampak kepada amal, ini menunjukkan bahwa antara Nabi dengan sahabat Nabi itu ada hubungan yang sangat erat. Ini juga menunjukkan sahabat itu tidak takut sama Nabi walaupun umurnya jauh. Jadi kalau sebelum hijrah dia lahir 7 tahun, berarti saat Nabi hijrah umurnya 53 tahun. Bapak bayangkan ada umur anak 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun berdialog dengan orang berumur 53 tahun. Mungkin itu antara bukan lagi ayah dengan bapak, tapi antara cucu dengan kakek. Menunjukkan sahabat Nabi itu tak takut dengan Nabi. Sahabat Nabi bertanya, begitu mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku lihat engkau puasa lebih banyak di bulan ini melebihi bulan yang lain. Kira-kira alasannya mengapa?" Nabi pun menjawab. Apa kata Nabi? "Dzalika syahrun yaghfulu anhun nas baina Rajab wa Ramadan." Itulah bulan yang banyak dilupakan orang. Dia terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab orang ingat. Kenapa orang ingat bulan Rajab? Karena bulan Rajab disebut dalam Quran, walaupun tidak secara teks, tapi secara isyarat ada. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah yang tertulis dalam kitab Allah ada 12. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram, dijelaskan dalam hadis Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan Rajab semua orang ingat. Orang jahiliyah pun memuliakan bulan Rajab. Sampai-sampai mereka tidak mau membunuh bapaknya, membunuh orang yang membunuh bapaknya. Jumpa dia dengan pembunuh bapaknya, takkan dia hunuskan pedang. Kenapa? Karena ini bulan Rajab, bulan mulia, haram berperang. Bulan Ramadan semua orang tahu bulan Ramadan. Kenapa? Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Karena di dalamnya ada satu malam kalau beramal lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi ada satu bulan yaghfulu anhun nas, banyak orang melalaikannya. Beramal di bulan yang dilalaikan orang pahalanya besar. Beramal di saat waktu orang lain lupa pahalanya besar. Contoh, malam semua orang tidur, wannasu niyam, semua manusia tidur. Makanya pesan Nabi, wa tusalli fil laili wannasu niyam. Salatlah engkau di tengah malam ketika orang sedang tidur. Karena beramal pada saat orang lalai itu pahalanya besar. Samalah seperti pada saat malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri itu kadang SMS kita tak sampai pagi. Kenapa? Karena semua orang mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Idul Fitri, selamat Idul Fitri. Tapi pada saat orang lalai, di situ jaringan lancar. Maka carilah ketika orang lalai.
Sekarang orang banyak melalaikan Allah di saat ini. Nah, ini beribadah. Ini terisyarat, tertulis isyarat bahwa beribadah pada saat orang lalai, keutamaannya amat sangat luar biasa. Nah, ini keutamaan di saat beramal. Alasan yang kedua, kata Nabi SAW, allazi, yang pada saat itu yurfa'u fihil a'mal, turfa'u fihil a'mal, pada bulan itu diangkat catatan amal manusia. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, aku ingin ketika ila rabbil alamin, turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin, pada bulan itu disangkatlah amal orang selama setahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, aku ingin, aku suka, aku cinta ketika amalku itu diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, Imam Fathul Bari ada dua. Satu Fathul Bari ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, satu lagi adalah ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Imam Ibnu Rajab mengatakan amal diangkat itu 3 kali: amal harian, amal mingguan, amal pekanan, amal tahunan. Amal harian itulah yang diangkat setelah sholat asar. Makanya utama beramal sholat berjamaah, sholat asar. Sholat asar berjamaah, sholat sama dengan malaikat. Sholat subuh berjamaah, sholat sama dengan malaikat. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, kalau andai dia tahu pahala sholat subuh berjamaah, la atauhu mahabwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Malaikat yang menjaga malam tadi, dia akan naik pada subuh ini, gantian dengan malaikat yang turun pada saat subuh. Mereka akan berjaga untuk siang menjelang asar. Nanti waktu asar, buku catatan amal dari sholat subuh ke sholat asar itu diangkat. Nah, ini amal harian, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian ada amal pekanan, itu saya tak sebut mingguan. Minggu diambil dari kata minggu, artinya hari menyembah Tuhan. Sedangkan kita sebut pekan, sepekan. Kenapa pekan? Karena biasanya satu pekan ada pekan, yaitu selama 7 hari: Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Maka pada hari Kamis dianjurkan berpuasa Kamis. Aku ingin pada saat amalku sepekan itu diangkat, aku juga dalam keadaan berpuasa. Dan ada amal rapel selama 1 tahun, catatan full, yaitu amal kita dari sejak mulai Ramadan tahun lalu, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Maka selama 11 bulan diangkatlah catatan amal kita pada bulan Sya'ban. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, aku ingin ketika amalku itu diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Pada saat amal harian dilaporkan kepada Allah, Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya bukan Allah tak tahu. Allah bertanya dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Allah bertanya, begitu cara Allah mau ngasih tahu kepada orang yang tak tahu. Saya mau kasih tahu ke mahasiswa, tapi saya ingin bagaimana supaya mereka mendengar jawaban saya ini menjadi segar, ada rasa ingin tahu. Karena beda antara informasi yang saya sampaikan begitu datar dengan yang saya pancing dulu. Tahukah kalian siapa orang yang paling rugi? Ketika saya katakan itu, bukan berarti saya tak tahu. Saya ingin memberitahu kepada mereka dengan cara memancing keingintahuan, dengan cara bertanya. Maka Allah bertanya kepada malaikat, hai malaikat, ketika engkau bawa buku catatan hambaku itu tadi, mereka sedang apa? Mereka sedang sholat asar berjamaah, ya Allah, bersama dengan kami. Itu amal harian. Amal pekan, sepekan, ketika kalian bawa catatan amal hambaku itu 1 pekan, mereka sedang apa? Mereka sedang puasa hari Kamis, ya Allah. Begitu juga dengan tahunan. Ketika kalian bawa buku catatan hambaku itu selama setahun, saat kalian angkat amalnya, dia sedang apa? Kata malaikat menjawab, mereka sedang berpuasa, ya Allah. Mereka tahan makan, mereka tahan minum, mereka tahan mata, mereka tahan nafsu syahwat, padahal istrinya halal, padahal makannya halal, padahal minumnya halal. Apakah mereka pernah melihat surgaku? Tidak. Apakah pernah mereka merasakan nerakaku? Belum. Apakah pernah mereka melihat aku? Tidak. Ternyata mereka sudah sampai pada maqam ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka.
engkau sembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat dia, walaupun engkau tidak melihat dia, fa innahu yaraka, tapi engkau merasakan sedang dilihat oleh dia. Dan orang paling merasakan ihsan itu ketika sedang puasa. Ketika sedang sholat, orang ihsan, tak berani dia menggerakkan biji matanya ke atas karena dia sedang merasa dilihat, dipandang Allah. Pada saat orang melaksanakan ibadah umrah, dia sedang ihsan, tak berani dia mencabut bulu hidungnya, tak berani dia mencabut rambutnya, tak berani dia mencabut duri di pokok kayu, tak berani dia membunuh binatang, karena dia sedang merasakan ihsan, pengawasan Allah SWT. Maka pada saat puasa, tak berani dia makan, tak berani dia minum, tak berani dia berpikir yang tidak-tidak, tak berani dia berkata-kata bohong, dusta, sia-sia, lara. Kenapa? Dia sedang berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah baik, agung dan mulianya ketika di awal-awal ini kita kaji hadis ini, mumpung masih di awal bulan Sya'ban. Maka hadis ini yang kita kaji diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Sunan, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Status hadis hadisun hasan, hadis hasan. Di sisi lain, hadis ini juga memberikan kabar gembira bagi ibu-ibu yang banyak hutang puasa di tahun lalu. Tahun lalu tinggal puasa berapa hari? Tinggal 30 hari. Banyak betul, sampai 30 hari mengandung, menyusukan anak. Jadi seorang suami tahu, sadar betul dia juga sebagai suami mengingatkan istrinya, dia juga sebagai anak. Kita ini laki-laki sebagai suami satu kali, sebagai anak satu kali, sebagai abang satu kali, sebagai adik satu kali, sebagai paman satu kali. Ada perempuan di sekitar kita, ada beberapa perempuan yang itu di bawah pengawasan kita. Bukan kita dicari orang pada saat mau menikahkan anak kemanakan saja, tapi juga adalah sebagai laki-laki yang bertanggung jawab terhadap ibadah mereka. Kita ingatkan adik kita, kamu punya anak, ya, sedang menyusukan anak, ya, puasamu tinggal kemarin 30 hari. Itu tanggung jawab kita. Jangan sampai kita biarkan mereka sehingga kita mendapat gelar dayus. Muhammad dayus ya Rasulullah. Siapa itu dayus ya Rasulullah? Alladzi yuqirrus su, membiarkan anak kemanakannya, membiarkan saudaranya, membiarkan adiknya su, melakukan perbuatan buruk. Perbuatan buruk bukan hanya tidak menutup aurat, perbuatan buruk adalah tidak mengqadha puasa. Maka kita ingatkan, ini bulan Sya'ban nih, keutamaannya banyak, maka engkau qadha puasamu yang lalu. Lupa. Sejak Syawal sudah 11 bulan tak mengqadha puasa. Maka di bulan Sya'ban ini, mumpung masih tanggal 2, besok hari Ahad tanggal 3, hari Senin tanggal 4. Ahad, oke. Ahad saya tak bisa puasa nih. Kenapa? Ini godaannya besar nih, ayam panggang, ayam penyet, pesta, nikah, walimah, akikah. Saya tak bisa puasa nih Pak Ustadz. Hari Senin tak ada halangan. Maka hari Senin, malam Senin itu bangunkan istri, bangunkan keluarga, ajak mereka mengqadha puasa. Niatkan puasa, saya niat mengqadha puasa yang tinggal tahun lalu, diqadha pada hari Senin, maka keutamaannya luar biasa. Qadhanya lunas 1 hari, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa sunat Rajab. Jadi beramal ini cerdas, smart, cerdas. Sekarang banyak orang punya smartphone, HP-nya yang cerdas, orangnya tak cerdas. Cerdas kita beramal, 1 kali amal dapat 3 bonus. Mungkin yang lalu-lalu apa boleh buat. Begitulah Allah memudahkan, selalu memberikan motivasi. Tidak ada alasan orang untuk takut beragama. Takut saya pengajian ini sikit-sikit neraka. Enggak, kabar gembira. Nabi itu dikirim Allah SWT basyiran wa nazira. Basyir, kabar gembira. Nazir, peringatan. Makanya basyir lebih dulu. Basyiru, beri kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang takut kepada agama. Yassiru, berikan kemudahan. Wala tu'assiru, jangan mempersulit-sulit. Ustaz, saya belum mengqadha puasa nih, neraka jahanam tempat ente. Orang takut beragama. Saya belum mengqadha puasa nih. Insyaallah. Sekarang kita kan masih tanggal 2 qadha. Ibu, ganti puasanya, Bu. Ustaz udah sebut 2 kali ibu. Memangnya laki-laki tak ada tinggal puasanya? Laki-laki lebih banyak pula puasanya tinggal. Sejak kapan dia meninggalkan puasa? Kalau si ibu kemarin meninggalkan puasa sejak hamil 30 hari, menyusukan
30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari. Si bapak rupanya tak puasa sejak akil balik. Umur sekarang berapa? 43. Akil balik berapa? 13 tahun. 43 kurang 13, 30 tahun tak puasa. 1 tahun 30 hari, 30 tahun 3 kali 3 900 hari tak puasa. Oleh sebab itu qadha, gantilah ini. Jangan disangka taubat selesai. Usolli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Puasa tinggal selesai. Ustaz Somad tu macam tak pernah aja tinggal puasanya. Dulu pernah. Sedang puasa saya, datang kawan saya bawa soto Medan. Ayo lamat makan kita, katanya. Waktu itu masih sekolah. Akhirnya batal puasa, tapi udah saya ganti dah. Yang lalu-lalu itu diingat. Qadha. Oleh sebab itu, maka mungkin kita masa lalu pernah meninggalkan puasa, maka kita qadha. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, itu juga diganti. Fa iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Oh berat ini Pak Ustaz. Islam ini agama berat ini Pak Ustaz. Dia tidak berat. Dia ingin kita sehat. Qadha saja istiqamah. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 8 hari dalam sebulan. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 8. 10 bulan, 80 hari. Tambah Rajab, tambah Sya'ban. Sya'ban full. Maka bisa dia setahun itu 100 hari. Bisa lunas puasanya. 1 tahun 100 hari. 9 tahun 900 hari. Orang yang tak puasa selama 30 tahun pun bisa lunas. Badan sehat. Ternyata makanan yang kita makan itu semuanya mengandung racun. Makan apel, apel tidak busuk, tidak dimakan ulat, dibelah, tak ulat. Coba jambu air di belakang rumah kita belah, berulat. Kenapa apel tak berulat? Karena disemprot pestisida, racun. Padi, dulu padi dimakan wereng. Kenapa padi sekarang gemuk-gemuk, berasnya enak? Rupanya padi pun bercampur racun pestisida, menggumpal di dalam darah, menjadi cancer, C-A-N-C-E-R, cancer kata orang barat. Orang kita payah menyebut cancer. Kenapa Pak Pulan? Kanker. Nah, ini apa obatnya? Ternyata orang barat sudah menemukan obatnya, namanya terapi. Mereka takut makan obat, efek samping. Dimakan ini muncul penyakit lain. Maka mereka temukan terapi dengan cara menahan makan. Mereka tak tahu puasa, mereka sebut dengan fasting terapi. Fasting, tak makan berat, tak makan gandum, tak makan roti, tak minum susu. Pokoknya yang makan-makan berat mereka tinggalkan. Selama berapa hari? 8 hari dalam sebulan. Dengan demikian, maka tubuh itu sendiri yang akan memakan racun-racun yang menggumpal di dalam darah, dalam daging, sehingga racun dimakan oleh tubuh. Itu mereka sendiri yang menemukan. Saya ketika ditunjukkan kertas ini ke saya, Ustadz ini ada terapi baru, katanya bagus, tahan makan selama 8 hari dalam sebulan, maka badan kita akan sehat. Subhanallah, Masya Allah. Ternyata Nabi kita sudah mengajarkan itu. Bapak-bapak yang punya banyak hutang puasa di masa lalu, istiqomahlah dengan Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Bagi yang sudah, ini makin menguatkannya. Bagi orang beriman tak ada pengaruh. Informasi dari orang kafir itu tidak mempengaruhi amalnya sedikit pun. Hanya sebagai pembanding saja, dia hanya akan tersenyum mendengar cerita ini. Tapi bagi orang yang mula-mula beramal, yang masih mempertanyakan, kalau saya dapat, kalau saya buat ini saya dapat apa? Kalau saya tak buat ini saya dapat. Nah, itu. Jadi masih beramal, Ustadz pahalanya apa? Efeknya apa? Tapi bagi orang yang sudah sampai pada tingkat ridha Allah, semua itu dia laksanakan untuk mencari ridha Allah. Saya tahu Bapak Ibu berlevel-level, ada yang sudah sampai pada maqam ridha, tapi masih ada lagi pada masa level untuk mencari pahala. Semuanya itu diayomi oleh Islam. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu puasa ini pahalanya ini, kalau melaksanakan sholat ini pahalanya ini, kalau ibadah ini pahalanya ini. Artinya apa? Islam mengayomi semua level. Tapi bagi orang-orang, saya tidak lagi beramal untuk ingin ini Pak Ustaz, saya hanya ingin beramal ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Semuanya terayomi dalam Islam, karena manusia itu sama macam jari jemari, ada yang level tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, apapun level kita, semua kita adalah hamba Allah yang merendahkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu ibadah utama adalah ibadah puasa. Sampai-sampai dikatakan Allah akan menjauhkan dia beratus musim. 1 tahun ada 4 musim. Musim saif, musim panas, musim syita, musim dingin, musim kharif, musim gugur, musim rabi', musim bunga.
maka orang yang berpuasa Allah sudah menjauhkan dia dari sekian puluh musim bertahun-tahun dari neraka jahanam. Bahkan di antara husnul khotimah mati dalam keadaan melaksanakan puasa.